Nama lengkapnya Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amir ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad At-Taimi Al-Quraisy. Biasa dipanggil Abu Muhammad. Ia lahir tahun 28 sebelum hijrah. Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW menggelarinya dengan Talhah Al-Khair atau orang baik. Dalam perang Hunain, beliau menggelarinya Talhah Al-Jud atau orang dermawan. Dalam perang Al-Asra atau perang Tabuk, beliau menggelarinya dengan Talhah Al-Fayad dan As-Subah Al-Mulaih Al-Fusai. Ia berwajah tampan, rambutnya lebat, kulitnya putih kemerah-merahan, dada dan kedua bahunya lebar, postur tubuhnya pendek, dan kedua kakinya besar. Ia termasuk orang bijak dan ulama kaum Quraisy dan termasuk salah satu di antara 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ia dan Abu Bakar dijuluki Al-Qarinain atau dua sahabat akrab. Pada saat ia melakukan perjalanan niaga ke kota Mekah, seorang pendeta mengabarinya tentang dekatnya waktu diutusnya Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu di tanah haram. Saat ia kembali ke Mekah, Nabi SAW telah memperoleh wahyu dan telah menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Talhah langsung mengikrarkan diri masuk Islam setelah ia mengetahui keislaman Abu Bakar. Saat itu Talhah mengatakan, "Demi Allah, Muhammad SAW dan Abu Bakar, keduanya tidak mungkin akan berkumpul dalam kesesatan." Karena ia masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy menyiksanya, sebagaimana mereka menyiksa sahabat lainnya. Orang yang menyiksanya adalah Asad Quraisy, singa kaum Quraisy, Nufail bin Khuwailid. Ia termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang diberitakan Nabi SAW masuk surga. Ia ikut hijrah ke Madinah dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW, kecuali perang Badar. Pada saat itu beliau mendelegasikannya dan Sa'id bin Zaid untuk menyelesaikan tugas penting di luar kota Madinah. Beliau memberitakan bahwa mereka berdua akan memperoleh pahala dan akan mendapat bagian dari harta rampasan perang Badar. Dalam perang Uhud, ia bak seekor elang yang tajam penglihatannya. Ia adalah orang yang pertama yang berada di samping Nabi SAW ketika beliau terkena luka. Ia berjanji kepada beliau bahwa ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, ia terkena lebih dari 70 luka bekas tikaman pedang, tusukan tombak dan anak panah. Selain itu, jari-jari tangannya juga putus. Dalam perang Uhud, ia menggendong Rasulullah SAW dan membawanya naik ke puncak bukit. Ia tergolong sahabat yang sangat kaya raya dan gemar menderma. Tentang Talhah, Rasulullah mengatakan, "Talhah dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau juga mengatakan, "Siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, hendaklah ia melihat Talhah bin Ubaidillah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia termasuk salah satu di antara sahabat Nabi yang menyokong perlawanan terhadap politik pemerintahan Utsman bin Affan. Tetapi ia tidak suka atas pembunuhan Utsman. Talhah juga bergabung dengan pasukan Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib. Tapi akhirnya ia menarik diri dari pasukan Muawiyah. Ia meriwayatkan 38 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, ia berkata, jika Nabi melihat bulan sabit atau hilal, beliau berdoa, "Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit kepada kami dengan berkat dan iman, dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia dibunuh oleh Marwan bin Hakam dalam perang Al-Jamal atau perang unta dengan tembakan anak panah. Ia gugur sebagai syahid tahun 36 Hijriah. Jasadnya dimakamkan oleh Ali bersama jasad Zubair bin Awam. Ada seorang laki-laki yang pernah melihatnya sebanyak 3 kali dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Talhah mengatakan, "Pindahkanlah aku dari kuburanku, karena air telah membuatku terganggu." Laki-laki itu pun memberitahu mimpinya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung memindahkan makamnya setelah ia mendapati genangan air di dalam makam Talhah. Ibnu Abbas mendapati jasad Talhah masih seperti saat ia baru meninggal.